Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Mayanti, NIM 2509002500030, kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Ahmad SPD MPD. Baik, saya mengambil materi tentang pengembangan paragraf dari kelompok 5. Adapun latar belakang pengembangan paragraf. Paragraf merupakan suatu karangan yang paling singkat. Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu gagasan dimulai dari berakhir. Kita akan merasa kesulitan membaca suatu tulisan atau buku jika tidak ada sumber paragraf. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari paragraf, baik kegunaan macam-macam, syarat pembentukan paragraf, dan pengembangan paragraf. Apa sih itu pengembangan paragraf? Baik, saya akan menjelaskan pengembangan paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang mengandung ide utama dan membahas tema yang sama. Maka dari itu, kalimat-kalimat yang terdapat dalam paragraf harus memuat ide utama serta ide tambahan yang saling berhubungan atau mendukung satu sama lain. Penggabungan kalimat yang berisi satu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung adalah arti paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Adapun struktur paragraf. Dalam pengertian paragraf, kita mengetahui bahwa sebuah paragraf tentunya terdiri dari beberapa kalimat. Yang pertama, kalimat utama terdiri atas satu kalimat saja. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. B. Berupa kalimat sempurna yang bisa berdiri sendiri. C. Memiliki arti yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. D. Dapat terbentuk tanpa perlu kata sambung. Yang kedua, kalimat penjelas terdiri atas beberapa kalimat. Ciri-cirinya sebagai berikut. A. Tidak dapat berdiri sendiri. B. Kalimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat lain untuk mengetahui maknanya. C. Biasanya memerlukan kata sambung. D. Isinya berupa perincian, keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat utama. Adapun syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf adalah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf ini memuat suatu hal saja. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan paragraf adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat yang lain membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Yang ketiga, kelengkapan. Kelengkapan adalah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Adapun jenis-jenis paragraf. Yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. A. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di bagian pertama atau awal paragraf. Pada perkembangan paragraf, deduktif dimulai dari topik umum menjadi topik khusus.
Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang gagasan pokok atau utamanya terletak di bagian akhir paragraf. Pola pengembangan paragraf induktif adalah dari khusus menuju ke umum yang tampak seperti kesimpulan. C. Paragraf campuran termasuk jenis paragraf berdasarkan gagasan pokok yang sering disebut sebagai paragraf deduktif, induktif. Paragraf campuran memiliki kandungan utama di awal dan akhir paragraf. Paragraf ineratif memiliki ciri khas berupa pola pengembangan. Paragrafnya yang diawali dari topik khusus menuju umum kemudian menjadi khusus kembali. Hal ini dikarenakan begitu awal paragraf berupa kalimat penjelas. Yang kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. A. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi termasuk jenis-jenis yang paragraf dan contohnya yang berfungsi untuk menggambarkan suatu hal berdasarkan panca indera. Tujuannya agar pembaca bisa mendapat gambaran jelas hal yang diceritakan. B. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf berisi runtutan kejadian secara kronologis, baik bersifat nyata maupun fiksi. Ciri-ciri paragraf narasi yakni penceritaan dilakukan secara runtut dan terdiri dari bagian orientasi, klimaks, serta resolusi. C. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi informasi berdasarkan data dan fakta ilmiah sehingga bersifat objektif. Ciri-ciri paragraf eksposisi berisi informasi dan pengetahuan yang bersifat netral karena tidak mengandung opini mengenai topik tertentu. D. Paragraf persuasi. Secara sederhana, paragraf persuasi diartikan sebagai paragraf yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Iklan termasuk ke dalam jenis paragraf persuasi. Ciri-ciri paragraf persuasi yaitu memuat himbauan atau ajakan. Terdapat data menguatkan himbauan, bahasa to the point. Adapun kesimpulan, pengembangan paragraf merupakan proses menguraikan gagasan utama agar menjadi jelas, terperinci, dan mudah dipahami. Dan pembaca paragraf yang baik harus memiliki kesatuan, kepaduan, kelengkapan, serta ketepatan. Dibedakan menjadi paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi sesuai tujuan penulis. Metode pengembangan paragraf dapat dilakukan melalui metode deduktif dan induktif, analogi, sebab akibat, perbandingan dengan memahami pengertian struktur, syarat, jenis-jenis, dan metode pengembangan seseorang mampu menulis paragraf yang efektif, logis, serta komunikatif. Baik, demikian penjelasan tentang pengembangan paragraf. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Itulah beberapa poin penting yang perlu teman-teman ketahui. Jangan lupa untuk terus belajar.